Tangis histeris keluarga pecah ketika jenazah Rudy bin Ong Eng Cui tiba di rumah duka. Rudy bin Ong Eng Cui adalah salah satu korban kebakaran Lembaga Permasyarakatan Tangerang yang berhasil diidentifikasi. Jenazah Rudy diserahkan langsung oleh tim Disaster Victim Identification kepada pihak keluarga di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selain Rudy, tim DVI telah mengidentifikasi 4 jenazah lainnya. Sehingga total 5 jenazah yang telah teridentifikasi melalui sidik jari dan rekam medis. Keempat jenazah tersebut adalah Dian Adi Priyana bin Kolil, Kusnadi bin Rauf, Mustanil Arifin bin Arwani, dan Alvin bin Marsum. Memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif bersama saya Anissa Dasuki. Pemirsa, masih terkait korban kebakaran Lapas Tangerang, Banten, 2 warga binaan Lapas Tangerang masih dalam kondisi kritis. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang, Banten masih merawat 7 pasien narapidana yang menjadi korban kebakaran di Blok C 2 Lapas Tangerang. Sejumlah warga binaan menjalani tindakan medis berupa operasi pembersihan luka dan pengangkatan jaringan kulit yang telah mati akibat luka bakar serius. Dari ke-7 pasien tersebut, 2 diantaranya dalam kondisi kritis karena mengalami luka bakar di atas 90% dan alami gejala trauma saluran nafas. Yang 2 ini kondisinya masih tidak stabil. Kalau misalkan nanti kondisinya stabil, rencana operasinya itu hari Senin. Sementara orang tua dari salah seorang pasien narapidana mendatangi RSUD Kabupaten Tangerang untuk melihat langsung kondisi anaknya. Karena masih pandemi COVID-19 dan tempat perawatan berada di ruang high care unit, maka keluarga tidak diizinkan membesuknya. Sampai berapa persen sih itunya? 80%, tapi saya nggak tahu dia atau kenapa-napanya dia belum mengasih hubungan, cuman dibilang nggak boleh dijenguk dulu, nanti aja dikasih informasi gitu. Tapi sampai sekarang belum. Sebelumnya terdapat 3 pasien yang meninggal dunia dan tak tertolong akibat luka bakar dengan tingkat keparahan di atas 90% serta gangguan multi organ. Bukan hanya korsleting listrik, polisi menyatakan ada tindak pidana dalam kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Keputusan polisi diambil setelah memeriksa lebih dari 20 saksi, yakni petugas lapas, korban selamat, dan narapidana lain. Karena ada unsur pidana, maka polisi menaikkan status penyelidikan kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang ke tingkat penyidikan. Meski demikian, hingga saat ini polisi belum menetapkan satupun tersangka dari kebakaran yang menewaskan 44 narapidana. Dan pemirsa, bagaimana kasus ini bisa sampai naik ke penyidikan dan bagaimana proses identifikasi jenazah korban kebakaran? Sudah ada rekan kami Revika Sibarani di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Revika, sejauh ini sudah berapa korban yang berhasil diidentifikasi hari ini dan total keseluruhannya ada berapa? Dan tadi berdasarkan konferensi pers sore tadi, sebenarnya apa yang menjadi titik berat bahwa ada pelanggaran pidana di kebakaran Lapas Kelas 1 tersebut? Ya, Anissa, benar bahwa hari ini tadi pihak kepolisian dalam konferensi pers di Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyampaikan usai gelar perkara dilakukan, pihak kepolisian memastikan adanya unsur pidana yang terjadi dalam insiden kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang yang terjadi pada Rabu dini hari lalu, di mana ini memang diketahui pihak kepolisian sudah menaikkan statusnya menjadi penyidikan, dari penyelidikan ditingkatkan menjadi status penyidikan. Akan tetapi sampai
saat ini pihak kepolisian belum menetapkan tersangka dalam kejadian ini, namun masih akan terus memanggil sejumlah orang saksi yang akan dibutuhkan untuk melengkapi berkas perkara. Dan sampai saat ini kami juga masih akan menunggu begitu perkembangan selanjutnya dari pihak kepolisian akan menyampaikan seperti apa tersangka nantinya yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian. Dan saat ini saya akan mengutip begitu perbincangan dari konferensi pers di mana ada kutipan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus dalam konferensi pers hari ini. Semalam dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik dan pagi tadi dari penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan, jadi sudah naik sidik, sudah pro justisia, ya. Sehingga rencana tindak lanjut ke depan kita akan membuat melengkapi administrasi untuk memanggil kembali dalam rangka penyidikan untuk lakukan pemeriksaan. Ya, selain itu dapat kami informasikan perkembangan terkini dari proses identifikasi jenazah atau korban warga binaan dari Lapas Tangerang. Tadi dalam konferensi pers yang hari ini disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri yakni Brigjen Pol Rusdi Hartono yang menyampaikan terdapat 4 tambahan jenazah yang pada hari ini sudah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polri, di mana ini keempatnya masih kami masih menunggu begitu kapan akan diserahkan kepada keluarga korban. Namun keempat jenazah ini juga dapat diidentifikasi melalui 12 titik kesamaan pada sidik jari. Dan dari keseluruhan begitu artinya sudah terdapat 5 jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polri. 1 jenazah sudah dikembalikan kepada keluarga korban yang dilakukan oleh pihak Kemenkumham yang dilakukan pada pagi tadi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selain daripada itu juga dapat kami informasikan pihak dari Kemenkumham sendiri tadi diwakilkan oleh Abdul Aris selaku Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan ini menyampaikan akan terus mengawal proses identifikasi dari seluruh korban sampai kepada pemakaman, di mana juga tadi pihak dari Kemenkumham memberikan dana santunan kepada keluarga korban sebesar 30 juta rupiah dan juga 6 juta rupiah untuk proses pemakaman dan nantinya akan bekerja sama dengan pihak Dukcapil untuk mengeluarkan akta kematian. Anissa. Baik, Revika, dari 4 korban yang telah diketahui identitasnya itu 41 korban yang ada di RS Polri atau dengan 2 korban meninggal dunia kemarin yang ada di RSUD Tangerang, dan siapa-siapa saja nama-namanya? Revika, bisa mendengar suara saya? Revika Sibarani. Baik, pemirsa, kami mohon maaf karena sambungan kami dengan Revika Sibarani yang berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati terputus. Kita akan kembali usai jeda dengan informasi terkait setelah kehebohan ditembak orang tidak dikenal. Gus Idris kembali membuat kegaduhan dengan video merekayasa berkonten asusila. Dan kemana-mana kami akan perbarui informasi Anda setelah jeda berikut.